Main basket ini memang ada kesamaan secara fundamental dengan sedekah ya. Tapi intinya itu tadi teamwork. Basket ini kan teamwork intinya. Sehebat apapun kalian bisa drive, bisa lay up, bisa dunk, tetap perlu yang lain. Ada yang ngomong sedekah tuh kalau bisa orang yang tidak mampu. Tapi ada juga yang saya pernah dengar ceramah kiai yang ngomong sedekah di masjid itu sedekah ketemu Allah kan. Benar. Jangan pernah takut untuk sedekah. Uang Anda tidak akan habis karena itu ditransfer ke akhirat. Mengenai masalah target ini, ke depan kami insya Allah punya program BTS. Bisa diceritakan rahasia dapur SJB ini kuncinya adalah kekompakan. Walaupun air mata itu disimpan dalam hati. Kata orang tuh bitter heart man. Bibir tersenyum, hati menangis ya guys. Wow. Selamat datang di kafe kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have a story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo dan kita kali ini ada kedatangan tamu yang spesial. Wah. Kenapa saya bilang spesial? Karena kita kedatangan tamu yang mungkin sedikit agak berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Kita ada kedatangan tamu dari komunitas Sedekah Jumat Barokah. Tepuk tangan dulu. Ya, ada Kak siapa Kak? Faisal. Kak Faisal. Ada Kak Budi. Nah, ditutup lagi dulu kaki kita habis itu baru itu. Siap. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita bertiga udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif dan kemarin udah vaksin juga ya? Sudah. Boleh baru buka. Kan lemak, ganteng-ganteng gak lo ternyata. Tampan sih. Udah tampan. Kami Apa kabar Kak? Apa? Kami merasa tampan. Oh iya memang di sini yang hadir di sini tampan-tampan. Apa kabar Kak Faisal, Kak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, mungkin kali ini di episode kali ini sedikit agak berbeda karena kenapa? Kalau Ido boleh bilang sangat spesial nih. Spesial dalam artian kita membahas tentang sedekah. Sedekah itu merupakan sosial atau charity, berhubungan dengan orang banyak dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Nah, sekarang yang mau Ido tanya ini Kak, awal terbentuknya Sedekah Jumat Barokah ini gimana sih Kak? Siapa dulu yang mau jawab nih? Silakan Kak Faisal. Kak Faisal, gimana Kak awalnya? Saya dulu atau Pak Budi dulu? Kak Faisal. Silakan Kak Faisal dulu. Jadi Agak dekat Boleh agak deket. Nah, Oke. iya, silakan. Jadi sedekah Jumat Barokah yang kami jalankan sekarang Ya. berawal dari gara-gara minum manis. Oh. Kurangin minum manis sudah. Cuman godaan kan. lanjut. Boleh agak deket-deket Kak. Berawal dari kawan yang sudah mulai duluan tapi dia tidak punya wadah. Karena
saya ini bisnisnya buka kantin di Bank Mandiri. Oh. Di sebelah PLN wilayah PLN Kantin kan. Nah, karena saya buka kantin, dagang nasi segala macam, kawan yang sudah jalan duluan menjalankan sedekah Jumat Barokah ini, terkadang harus bagi di jalan, harus bagi ke masjid yang lain, ke musola yang lain. Beli makanannya pun di rumah makan beda-beda. Beda-beda ya. Nah, setelah ketemu sama saya kalau saya bisnis makanan, mereka coba-coba pesan dan sekalian tolong bantu bagiin kan. Bagiin di jalan atau di masjid. Ada yang minta ke masjid Al-Ikhlas, Soekarno-Hatta, ada yang minta di masjid Ar-Raya, DPRD. Ada juga yang minta bagi di gelandangan pengemis di seputaran Palembang Icon, PS itu kan. Itu kita yang bagiin. Nah, karena yang namanya sedekah Jumat kan cuma hari Jumat. Jadi dari hari Sabtu ke Jumat yang akan datang, aku berpikir, apa salahnya mereka ini aku jadikan tetap dan aku buatkan wadah untuk bersedekah kan. Nah, karena alhamdulillah di usia yang sudah mencapai hampir 50 ini aku sudah aktif di masjid. Tapi tetap tampan. Alhamdulillah. Alhamdulillah agak irit. Tapi awet muda kan? Karena rajin olahraga. Karena olahraga dengan orang tua-tua tadi. Terus Kak. Setelah situ aku tawarkan ke kawan, Jumat depan nak sedekah lagi tak? Oh iya tolong. Terus karena aku ada grup sekolah, alhamdulillah masih terjalin bagus kan, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi coba-coba aku tawarkan, ku share foto-foto yang mereka kan cuma minta laporan. Sal, tolong bagiin ini ke masjid itu. Aku pesen nasi 50 bungkus, 40 bungkus. Nah, tolong kakek foto ya. Foto aku share. Dari situ aku dapat bahan untuk ngajak ke kawan yang di grup yang lain. Kalau ada yang berminat kan, ku buat itu dengan catatan bukan untuk riak ataupun takabur ini kan. Tapi mengajak untuk kegiatan sosial ya kan, mengajak kebaikan. Insya Allah bisa memotivasi kan, mengajak kan. Ya, jadi dari situ alhamdulillah respon kawan-kawan bagus semua. Terus balik ke rumah, balik lagi ke masjid, aku ketemu dengan orang yang tepat. Sama-sama ya. Ini kegiatannya di masjid mana Kak? Di Masjid Ar-Rahmah Tiga Putri. Itu di mana tuh? PDAM. Oh, jalan PDAM. Mungkin lama. Terus. Jadi di situ ya kalau kami kan bukan remaja lagi, termasuk Pak Budi juga bukan remaja lagi kan. Tapi kadang-kadang tidak kalah saing dengan remaja. Semangatnya. Jadi kami buka di situ di pengurus masjid, di remaja masjid itu. Alhamdulillah responnya pun bagus. Ya, respon bagus. Dan disupport juga oleh Pak Ketua. Ketua masjid juga support ya. Ketua masjid support. Dan banyak yang dari remaja-remaja malah ikut bergabung kan. Iya. Jadi membantu itu ya. Spontanitas kita coba langsung minggu depan kita coba. Nah, jadi dibantu oleh Pak Budi, bikin player untuk nge-share sedekah Jumat Barokah yang bisa diantar makanan langsung atau transfer ke rekening. Terus nomor WA. Semuanya dibuat oleh Pak Budi. Jadi semampu saya. Dibuat oleh Pak Budi. Kami mengajukan permintaan dengan masjid, etalase, meja, seluruh perlengkapan itu kan. Itu alhamdulillah dipenuhi semua. Ada donaturnya yang memang support juga. Support juga untuk fasilitas. Yang itu ya. Nah, yang mau Edo tanyain juga sebenarnya yang terbentuknya sedekah Jumat Barokah ini pada saat kapan tuh?
Dan gimana prosesnya? Nah, ini yang lucu sebenarnya. Boleh nih Kak Budi. Jadi waktu saya ada bersihkan halaman. Boleh sambil minum. Boleh. Silakan. Salah satu sponsor kita ini. Jadi saya dengar ada Ustaz Somad mau datang. Oh iya, sempat waktu itu dengar juga kan waktu itu. Jadi Ustaz Somad datang itu tanggal 11 November 2020. Jadi ada memang momen itu kita jadikan awal tonggak untuk membuat Sodako Jumat Barokah di Masjid Ar-Rahmah 30. Awal terobosannya. Jadi memang beliau sudah di lapangan sudah beliau ini Faisal AMD, ahli mendatangkan dana. Bukan ahli media, tapi ahli mendatangkan dana SJB ini kalau boleh dia mengumpulkan dana. Jadi singkat kata yang memang link channel beliau itu masuk, sedangkan saya bagi tugas untuk bagian publikasi. Jadi di situ terbentuk pertama kali tanggal 30 Oktober 2000 ini tepat satu tahun 2020 ya. Bulan ini ya. Bulan ini. Jadi tepat 1 tahun 30 Oktober itu karena kita untuk momen UAS datang, Sodako Jumat Barokah ini kita kenalkan dengan sebagai program rutin dari masjid. Ya. Itu jadi berawal dari situ, sudah sampai sekarang dengan begitu banyak dinamika suka dukanya tetap bertahan sampai sekarang. Wow. Jadi ya memang kalau bisa diceritakan rahasia dapur SJB ini kuncinya adalah kekompakan. Walaupun air mata itu disimpan dalam hati. Kata orang tuh bitter Hartman, bibir tersenyum hati menangis ya guys. Wow. bitter Hartman. Itu bahasa Jerman. Bahasa Skayu. terus. Jadi ya memang ada kalanya fluktuatif. Umar Bakri bukan Umar Bakri. Untung masih ada rambut bagian Jadi fluktuatif ketika memang sodakoh itu tuh hambatan kita cuma di bulan tua kayak. Bulan tua tuh rata-rata biasanya kita dapat pertama itu kita tidak nyangka kayak 378 bungkus. Pertama kali dilaksanakan di masjid. Di masjid 378 bungkus itu kami tuh bisa lihat di videonya tuh kami unggah di YouTube. Orang yang bagikan sedekah itu kan nggak tahu bahwa itu ada sedekah. Pak nasi pak supaya cepat habis. Sekarang justru kebalikannya, kami yang dikejar-kejar sama orang. karena nasi pasti habis dulu. Kayak gitu. Jadi memang rangkaian 1 tahun berjalan ini memang keseluruhan keep on the track SJB. Keep on the track. Jadi begitu banyak memang hal-hal yang dilalui, tapi alhamdulillah berkat bantuan dan kerjasama dan support dari ketua masjid kami, Pak Beni, Pak Sarif Hidayatullah itu sampai sekarang tetap bertahan dan insya Allah dilanjutkan terus. Begitu. Dan insya Allah kedepannya semakin lebih lebih baik lagi mungkin. Benar. Dan mungkin juga lebih banyak lagi yang mau bersedekah. Benar. Ya kan? Kalau ini kan tadi 370 ini rata-rata setiap Jumat itu berapa Kak? Sekarang sudah 600. Udah 600. Iya. Ya bukan nggak mungkin untuk kedepannya bisa mungkin 1000, 2000 dan lain sebagainya kan. Targetnya memang kayak gitu ya 1000. Iya. Nah, sebenarnya yang menjadi tujuan awalnya ngebentuk SJB ini apa sih Kak? Siapa yang mau jawab? Di situ pertama kan ada yang namanya pro dan kontra kan. Nah, karena yang namanya di masjid itu ada yang ngomong sedekah tuh kalau bisa orang yang tidak mampu. Tapi ada juga yang saya pernah dengar ceramah kiai yang ngomong sedekah di masjid itu sedekah ke tamu Allah kan. Benar. Jadi tamu Allah itu kan tidak harus orang yang miskin, tidak harus kaum apa, tidak harus musafir. Seluruh yang datang ke masjid itu tamu Allah kan. Nah jadi teruslah sedekah melalui Sodako Jumat Barokah itu kan. Disitulah yang buat kita terus. Itu aja. Oke, enggak apa-apa. Sambung ya? Iya, sambung. Jadi tujuan juga
SJB ini kita tuh menghimpun. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, dari awal buka itu 378 bungkus, itu jumlah yang sangat besar itu, besar, Kak. besar. Itu Iya, baru pertama kali ya. Baru awal. Jadi ternyata animo masyarakat sekitar di masjid untuk sedekah itu tinggi. Nah di minggu kedua sampai minggu berikutnya itu yang kawan-kawan kami yang di Kalimantan bahkan di luar negeri pas di share, oh ternyata ada ya di sini. Iya. Makanya apa namanya, puncaknya memang sedekah itu SJB itu pas pada saat Ramadan ya Kak ya. Ramadan itu benar-benar meriah untuk acara sedekah karena di minggu pertama kita bagikan kurma berapa Kak? 500 pack kurma. Pack kurma untuk jemaah sholat Jumat memang dibagikan di situ. Sudah itu kami di jalan sama takjil juga. Dan juga di minggu terakhir kan ada jemaah anak-anak. Ya, kita sirup dulu. Oh, sirup ada sirup juga. Sirup lanjut ke Indogrosir. Pakai berapa mobil itu kan? Sirup berapa? 500 ya? 500 juga. 500 botol. Itu membuktikan bahwa orang-orang di sekitar dan jemaah-jemaah yang cinta masjid itu tergerak hatinya untuk sedekah. Yang menggerakkan itu Allah kan? Iya. Allah yang menggerakkan. Oh, ternyata asal itu tadi kita menjaga kepercayaan. Dan alhamdulillah selama setahun berjalan ini mudah-mudahan insya Allah tidak ada berita-berita yang miring dalam tanda kutip mengenai SJB, dan alhamdulillah kami jaga. Dan Jumat terakhir baru kita ada program bagi THR untuk khusus jemaah pada saat waktu bulan Ramadan itu. Selanjutnya memang ngalir bagi nasi karena di Ramadan itu kita tidak bisa bagi nasi pas pada saat Jumat siang kan. Jadi dialihkan yang untuk takjil. Berarti proses pembagian sedekah ini ditujukan bukan hanya untuk kaum duafa itu bukan ya berarti? Bukan, kaum duafa, musafir, seluruhnya, umum ya, sifatnya di umum ya. Jadi sebelum kita kan pembagian ke jamaah masjid, ke tamu Allah yang jamaah masjid kan setelah sholat, pada sholat Jumat. Oh, prosesnya setelah dibagikan setelah sholat Jumat. Tapi sebelumnya kalau ada yang ada Gojek lewat, dibagikan. Musafir, tukang beca, pengemis, iya. Kalau boleh dibilang itu sangat mulia sekali ya, Masya Allah yang benar. Terus Kak? Alhamdulillah kan setelah mereka yang di jalan, yang kaum musafir, kaum duafa tadi sudah kebagian, baru kita bagikan ke jamaah masjid. Itulah setiap Jumat. Setiap Jumat ya. Dan sampai sekarang tetap berjalan itu ya. Tetap berjalan insya Allah. Doakan terus kami bisa tetap istiqomah, terus diberi kekuatan oleh Allah. Tidak pernah lagi sampai di bawah 500 tuh tidak pernah. 500 itu minimal 500. Pokoknya rata-rata 500 bungkus setiap Jumat ya. Iya. Kalaupun 6 kami tetap kekurangan. Karena jemaah masjid itu 750 orang. 750. Jadi kelelucannya kata Pak Ketua Masjid, di daerah Bukit Lama tidak ada sholat Jumat kecuali di Masjid Ar-Rahmah Tiga Putri. Karena membludak sekali. Kami sampai bingung di mana lagi ngatur parkir karena SJB ini kan memang kesatuan tim, bukan hanya tim bagi sedekah, tim pengamanan, tim kebersihan masjid juga kami libatkan di situ. Jadi adik-adik yang mengatur parkir kalau sudah hari Jumat itu mulai ngatur-ngatur daerah supaya bisa terisi slot parkir mobil, motor, entah dari mana. Alhamdulillah, barakallah, jemaah dari mana-mana datang. Dari mana-mana. Untuk sholat di situ. Tapi kalau boleh Ido bilang nih, Masjid Ar-Rahmah Tiga Putri ini kan sempat Ido tahu juga nih dari awal yang mendatangkan Ustadz Kondang, Ustadz Somad, kemudian setiap Jumatnya selalu rami. Kalau lewat situ kan parkir dan emang bener-bener apa ya kalau boleh bilangnya jadi mungkin bisa jadi contoh masjid-masjid yang lainnya kayak mungkin gitu kayak. Insyaallah bagi masjid yang mungkin yang belum bisa itu bisa jadi contoh. Tapi kami pun tetap mencontoh dengan yang masjid yang lebih baik dari kami. Kan? Ya. Kami memang ada masjid salah satunya bisa jadi contohan. Masjid mana tuh Kak yang bisa jadi salah satu? Jauh sebenarnya di Masjid Munzalan Mubarokan di Pontianak. Itu apa tuh yang ada di dalam masjid itu? Di situ sudah gerakan nasional, gerakan infak beras. Jadi capaian sodakoh beras untuk santri tahfiz di masjid itu sudah capai sampai 1000 ton.
1000 ton. Itu dibagikan setiap kapan? Dibagikan ya memang untuk pondok-pondok pesantren kalau di masjid itu. Wah, itu kalau dikelola dengan baik juga. Kami memimpikan hal itu bisa terjadi di masjid kita ya, Kak. Gitu. Jadi ya doakan kami supaya bisa tetap istiqomah, dikuatkan juga niat kami sehingga memang kalau di Masjid Munzalan itu slogannya kita baru mulai. Kalau di Ar-Rahmah ini baru awal. Awal dulu. Ini baru awal. Ini baru awal. Ya, walaupun awal tapi sudah hampir setahun. Sudah. Insya Allah mungkin dengan adanya ngobrol-ngobrol sharing kayak ini kan bisa jadi motivasi untuk lain, kawan-kawan di masjid sedekah, lain yang memang karena dekat dengan kami masjid lain. sedekah Jumat Barokah yang kami jalankan ini kan bukan sekedar kami beli dari warung nasi. Kami benar. berdaya ke jamaah masjid, Masyarakat penduduk sekitar. masyarakat sekitar kan, yang janda, yang punya usaha nasi, punya usaha warung nasi, gitu kan. Benar. Mereka kami bagi. Jadi pembelian nasi kami yang sampai 500-600 bungkus itu, yang usaha nasi, yang dagang, ya kami utamakan yang janda-janda itu kan banyak kan yang usaha nasi itu kami bagi. Di situ kami beli 150 bungkus. Berarti benar-benar emang memberikan manfaat ke warga sekitar Iya. ya. Alhamdulillah, yang istilahnya ke pemberdayaan ekonomi umat itu sudah kami jalankan. Jadi Walaupun perputaran uang itu sedikit, kan? di Jumat itu tinggi. Kalau rata-rata kalau 10.000 satu bungkus. Iya, kita kalikan aja. Kalikan baik. 600 udah 6 juta per minggu. Kalikan 1 bulan udah perputaran uang umat di situ loh untuk sedekah. Iya, Masya Allah sekali ya. Coba bayangkan. Jadi apa namanya, niatan umat untuk berbuat baik di bidang sedekah itu sebenarnya banyak, tapi wadahnya. Nah, di masjid itulah memang tempatnya untuk wadah melakukan kebaikan sebenarnya. Iya. Nah, berbicara masalah wadah, Kak. Kalau tadi kan di masjid kan sebagai wadah untuk bersedekah. Nah, kalau di sini di Tampan Podcast ini Ido ceritakan dulu sebagai wadah untuk sharing-sharing tentang kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong, Kak Faisal sama Kak Budi ini hobi olahraga nggak sih? Jadi Kak Faisal hobi apa Kak? Olahraga apa Kak? kalau bakso Palembang ini kedatangan kami ini agak nyemelo. Ngapo nyemelo tuh? Nah ini kan podcast lebih Basket ya, olahraga ya. ke arah olahraga kan. Ya. Jadi ke arah sedekah. Tapi tetap masuk, Alhamdulillah bisa dihubungkan. Hobinya olahraga apa Kak? Alhamdulillah olahraga tuh hobi. Kalau dulu kan aktif main voli kan. Iya. Ya masih muda sampai punya anak sikok kan. Terus bola tangkis. Nah itulah juga. Nah, sekarang lah tidak memungkinkan lagi karena Cucung lah punya 2. Walaupun tetap masih tampan. Masih mau diomongin kayak gitu. Alhamdulillah kalau kamu ngerti. Kalau kamu dia itu apa? Hobi olahraganya apa Kak? Nyambung sebentar ya. Iya. Di masjid itu memang Kak Faisal ini penggiat perjaka namanya. Apa tuh perjaka? Persatuan Jalan Kaki. Jangan salah. jadi tiap abad subuh setelah sholat kami sering dipancing-pancing walaupun kami memang cuman ahad per ahad kami jalannya. Beliau ini tiap hari sama rombongan kawan-kawan. Karena ada kegiatan itu. Jadi jalan kaki jogging terus. Jadi benar-benar masjid itu tempatnya orang-orang yang memang ingin sehat jiwa raga. Jadi memang sehatnya sudah sholat jamaah di masjid, kumpul, jogging, sudah tuh habis jogging silaturahmi, makan sarapan bareng, terus kembali ke aktivitas dan kumpul lagi di masjid pas maghrib. Pas maghrib kayak gitu. Jadi apa namanya apa Kak? Apa nama perjaka ramah ya? Persatuan Jalan Kaki arah Masjid Ar-Rahmah. Unik juga. Kalau rata-rata jamaah masjid. Oh, rata-rata jamaah masjid. Memang jamaah masjid, Dan alhamdulillah karena yang jalan sama aku umurnya lebih tua dari aku, jadi aku awet muda. Kalau kami sendiri dari SMA itu hobi basket memang. Oh, Kakak hobi basket? Iya. Tapi zamannya masih ini kan kalau zaman Chicago Bulls ini kayak Dennis Rodman kan? Ya, mirip. Rambutnya merah-merah. jadi sejak zaman Scottie Pippen, Michael Jordan sama Dennis Rodman masih rambut merah kami sudah senang. Nah, pas pada saat cerita sedikit kami ada dapat cedera punggung. Terpaksa
gantung sepatu. Tapi bukan profesional, bukan. Memang hobis. Maksud itu tuh walaupun kita berbicara tentang sedekah, tapi ada sangkut pautnya dengan olahraga. Contohnya kakak nih, kakak hobi basket nih. Iya. Kemarin sempat cedera punggung nggak ya? Cedera punggung. Tapi waktu itu sempat terpikir nggak untuk jadi atlet basket gitu? Kalau memang nggak cedera, mungkin paling jauh kami main kemarin sama teman-teman ke Musilanda, sparring tiap minggu tuh sering. SMA sampai kuliah sering. Pas pada saat cedera sudah stop. Semester 3 saya cedera. Itu waktu kuliah ya? Waktu kuliah. Di mana kemarin kakak kuliah? Di Unsri Teknik Kimia. Itu salah satu yang diundang podcast kemarin, Kak Ronald kemarin temen. Oh, satu angkatan? Adik tingkat. Adik tingkat. Berarti kemarin kakak nonton yang waktu Bang Ronald itu? Nonton itu. Jadi Ronald itu sudah coach ya. Sekarang dia udah jadi coach, jadi SMBR dan lain sebagainya itu. Terus Kak? Ya, jadi berangkat dari situ. Kalau memang olahraga sekarang karena cedera, jadi low impact baik. Low impact, jadi jogging sedikit. Tapi kalau mau lay up segala macam susah bak perut sudah. Lama juga depan. Sudah lay up, megangi bola, megangi perut. Tapi sekarang sampai sekarang masih kalau misalnya ada kayak pertandingan basket masih sering. ikuti DBL sekarang. Kemarin masih ngikutin. DBL masih ngikutin. Jadi memang hobinya hobi olahraga bola besar kayak basket, kayak bola kaki. Tapi memang saya dari SMP kelas 3 sampai kuliah itu basket. Basket. Berarti kalau boleh disimpulkan, Kak Faisal sama Kak Budi ini pegiat sedekah yang hobi olahraga. Alhamdulillah. Nah Kak, untuk target ke depan SJB ini kira-kira apa Kak? Siapa yang mau jawab? Kak Faisal, Kak Budi, atau satu-satu mungkin dari Kak Faisal dulu? Ya, impiannya. Ya, target ke depan nih apa SJB? Itu maksudnya dari jumlah itu atau terserah targetnya. Ke depannya apa? Ya, ke depannya karena kami kan menggerakkan remaja. Menggerakkan remaja dengan harapan remaja yang kami ajak bisa meneruskan itu. Benar. Estafet. Itu tetap kaderisasi. Maksudnya tetap kaderisasi. Tetap maju berjalan kan. Karena tidak selamanya kami di masjid. Bukan selamanya, kami tetap cinta masjid. Kalau memang Allah menghendaki, balik yuk. Dalam tanda kutip balik, ya sudah balik. Yang namanya mengajak sedekah ini gampang-gampang susah. Ada yang memang hatinya sudah terbuka, tergerak tanpa kan. kita. Dia ingat, hari ini Jumat. Tiba-tiba dia tergerak transfer kan. Sal, untuk besok. Ada yang masih jauh ke hari Jumat. Lah sudah transfer duluan. Baru satu. Iya. Langsung lagi sudah. Sudah itu lagi. Sudah nanam lagi. Sal, nitip dong. Nah itu kan orang yang sudah terbuka kan pikirannya kan. Ya malah sudah menyatu sedekah kan. Dan punya kemampuan yang pasti kan. Kalau sedekah ini kalau boleh dibilang tabungan akhirat ya Kak. Benar. Kalau Kak Budi gimana Kak untuk target SCB ke depan kan? Sama impian sama kayak 3 point shoot. Ya, itu. Targetnya harus masuk berapa kali? Dari 10 kali tembak harus masuk 8 kali ya. Apa Kak kira-kira Kak? Jadi kalau sangkut paut target tadi saya ingat aja main basket ini memang ada kesamaan secara fundamental dengan sedekah. Jadi kalau kami di tim basket, kami ini kalau sudah tanding sudah berbanyak macam strategi, Bang Rido. Jadi mulai dari fast break, set offense, sampai sekarang, ya itu kan shuffle, ganti-gantian terus. Karena apa? Karena memang di pas operasional sedekah, pas pada saat di teknis itu beda jauh dengan apa yang kita ini nanti dibagi sekian nggak bisa. Karena faktual di lapangan akan beda. Makanya strategi kamu kayak basket kan, strategi mana yang kita hadapin musuh, musuh kayak gini kita harus ngadepin dengan strategi beda-beda juga. Jadi saat sekarang dulu dicoba, ternyata bisa secara sedikit tentang anak-anak dulu dibagikan di awal, nggak bisa sekarang anak-anak diplot di bagian akhir kayak gitu terus. Jadi teknisnya kita flow dinamika terus,
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Berarti emang bener-bener ada strategi khusus. Bener. Gitu, Tapi intinya itu tadi teamwork. Basket ini kan teamwork intinya. Sehebat apapun kalian bisa drive, bisa lay up, bisa dunk, tetap perlu yang lain. Iya. Saya perlu Kak Faisal karena AMD tadi kan ahli mendatangkan dana. Karena Kak Faisal center, saya point guard di belakang tukang ngamanin anak-anak. Karena itu tadi karena kita tidak bagi-bagi posisi, semua mau jadi center, semua mau jadi forward, semua mau jadi point guard atau shooting guard, susah, tidak bisa jalan. Jadi tim itu benar-benar bisa jalan kalau kita ngerti posisi. Jadi posisi, tapi satu tujuan target tadi. Saya terpikir target bener. Target itu mau apa? Unik loh. Basket ini salah satu pertandingan yang paling redo. Gawangnya nggak dijago kan? Iya benar. Iya kan? Oke, gawangnya dijago. Bola sikot dulu. Lagian siapa nak jago kan lo kayak gitu. Itu dia olahraga paling redo di situ. Tidak dijagoin tapi susah-susah mudah. Sama kayak sedekah. Kata Kak Faisal tadi, susah-susah mudah ngelola sedekah ini. Karena kita berhadapan dengan niat orang dan orang banyak tapi itulah tadi strategi kita bagaimana target market sedekah kita bisa kita lampaui. Misalnya teman saya ini loh, Kak Faisal temannya ini loh, kita ajak, nanti kita satukan di situ. Kuncinya apa? Kuncinya memang teamwork, dan juga yang satu lagi kami dibantu juga sama publikasi namanya Pak Hamzah Rudi. Pubdoc ya. Pubdoc. Nah, jadi setiap habis kegiatan beliau sharing di YouTube di mana-mana. Dan apa nama channel YouTube-nya, Kak? Masjid Ar-Rahmah 3 Putri. Masjid Ar-Rahmah 3 Putri. Di IG juga aja Masjid Ar-Rahmah 3 Putri official. Jadi kalau bisa lihat di situ tiap Sabtu atau tiap Ahad itu dokumentasi kegiatan Jumat Sedekah ada di situ ya di situ. Mengenai target tadi bercermin dari refleksi dari masjid benchmark masjid Munjalan tadi, mereka bukan hanya namanya berkah box kalau di sana. Jadi mereka sudah tiap hari bagi-bagi, itu bukan cuma tiap hari. Jadi mereka itu benar-benar sosiopreneurship yang memang full heart untuk dakwah melalui jalan sedekah tadi. Jadi entitas-entitas seperti pegawai segala macam mereka tinggalkan, mereka murni untuk melayani lillahi ta'ala. Jadi itu salutnya. Dan kami belajar untuk ninggalkan kayak gitu. Gimana ya caranya? karena tanggung jawab yang lain-lain masih banyak. Tapi kalau memang sudah 1000 bungkus tadi, kami kepengen masjid-masjid di sekitar itu ikut. Jadi misalnya kalau di kapasitas di Masjid Ar-Rahmah 3 Putri 750 ya kan? Bagiin 100 di masjid-masjid sekitar. Dibagi rata di sekitar. Jadi masjid buka nanti buka juga mereka. Jadi hidup masjid itu tiap Jumat. Jadi umat-umat itu kalau memang ternyata Jumat ini benar-benar hari raya umat Islam kan ya, itu di situ dulu. Jadi hari raya mingguan. Jadi satu lagi mengenai masalah target ini, ke depan kami insya Allah punya program BTS. Apa tuh BTS? Bukan Korea, bukan. Ini sama Cak Perjaka tadi. Banyak singkatan. Apa Kak BTS? BTS itu berlomba tuh sedekah. Nah, jadi bukan hanya sedekah Jumat Barokah, ada juga namanya direncanakan sujaja. Itu sajian untuk jamaah kajian. Jadi kajian di Masjid Ar-Rahmah 3 Putri itu ada tiap di pekan 1 sama pekan 3 kayak Faisal. Itu nanti kita sudah kajian, kita ada sarapan sama-sama untuk mengikatkan ukhuwah itulah. Dan juga untuk infak masjid terakhir. Jadi ada tiga jenis kegiatan, ada untuk SJB, untuk sujaja, untuk infak. Mungkin nanti kalau memang masjid mau buka tempat tahfiz juga, santri-santri itu kita subsidi makanya di situ. Doakan. Mudah-mudahan ya, kita doakan sama-sama program-program atau target-target kedepannya dari Masjid Ar-Rahmah 3 Putri ini bisa direalisasikan. Nah, terakhir Kak, biasa nih kalau di Taman Podcast ada kata-kata mutiara atau harapan-harapan yang disampaikan. Dimulai siapa dulu nih? Kak Faisal dulu mungkin? Oke. Kami dulu. Boleh. Ya, kata mutiara bebas tentang apapun. Kalau kami bukan siapa-siapa ya, tapi kami kepengen bagian dari orang yang bermanfaat. Karena itu tadi, sebaik-baik orang yang
bermanfaat adalah orang yang berguna bagi orang lain. Kami mengabdikan diri di masjid untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Karena masjid itu tempat kembali. Sejauh apapun kita melangkah, itu masjid tempat kembali. Baper kan? Baper kan? Ini soundnya agak-agak jalan. Iya benar. Karena masjid tempat kembali. Iya, benar. Kembalilah ke masjid di belakang imam. Jangan di depan imam. Iya. Sudah telat kalau sudah di depan imam. Makanya beranjak sama-sama beranjak nak Berinding kan? Ya makanya di belakang imam. Asli sih kalau ngomongin masalah itu memang Makanya salah satu yang bisa kami lakukan di masjid bermanfaat bagi orang banyak dan melayani umat itu tadi dengan jalan sedekah. Karena keahlian untuk mengumpulkan dana tadi itu yang lain-lain itu yang bisa kami sumbangkan untuk umat. Iya. Begitu. Kalau bukan kata Mutiara kita sambutan. Kali itu dapat poinnya. Poinnya dapat. Mutiaranya banyak ini masalah sudah jadi kalung. Kayaknya bukan Mutiara itu kan mahal karena jarang. Kalau ini banyak deh. Kalau banyak kata sambutan. Kita masuk kan apa? Kalau aku mungkin tidak tahu ini kata Mutiara atau apa. Jangan pernah takut untuk sedekah. Uang Anda tidak akan habis karena itu ditransfer ke akhirat. Malah akan bertambah lebih. Investasi Makanya tambah akhirat, lagi ya? investasi akhirat. Benar. Tabungan akhirat. Ngapa aku yang baper? Aduh, pokoknya luar biasa sekali nih kalau misalnya ngomongin masalah sedekah ini kaitannya udah apa ya namanya? Udah kita bikin apa ya, kegiatan-kegiatan sosial CN ini merinding lagi aduh. Benar, Karena kita Pak. berkaitan dengan berhubungan dengan itu kan sang pencipta kan kita dengan adanya pertemuan kita ini membuat Membuat semangat Tidak, bagi yang ini lain. lebih dikenal Lebih dikenal dikenal. siarnya. Jadi Iya. kita nih jadinya siar. Siarnya tuh. Benar, SCB tujuannya juga pengennya The Tampan Podcast ini juga itu bukan membahas tentang pure basket. Nah, itu pengennya. Target itu di situ bukan mungkin pure ada basket. anak muda yang ngumpul kok bapak-bapak diundang ke Tampan. Itu. Bapak-bapak kan? Tujuannya tadi satu, siar. Benar. Siar kebaikan Ah. ya itu. Tanpa ada unsur-unsur yang lainnya. Oke lah, Kak Budi, Siap. Kak Faisal, terima kasih sudah hadir di Tampan Podcast. Kalau misalnya ke depan diundang lagi, jangan segan, ya. Amin insyaallah. Pokoknya semoga target-target program yang dijalankan oleh Masjid Ar-Rahmah ini lancar semua. Boleh silakan datang sekali-sekali Jumatan di tempat kami. Redo sibuk. Siap. Mungkin dia bisa ngirim nasi bungkus. Siap. Karena penggerak sedekahnya memang harus kayak ini. Marketing, terus marketing. Ketemu siapapun harus ngajak. Tenang baik, ada yang nonton The Tampan Podcast ini, insya Allah sedekah kalau ini. Siap kebaikan. Oke guys, Tampaners, terima kasih udah nonton episode kali ini dan jangan lupa nonton episode-episode The Tampan Podcast yang lainnya. Yang jangan paling lupa lagi like, comment, and subscribe. The Tampan Podcast, all body have a story. Terima kasih Kak. Yo. Ya. Tetap sedekah ya. Yo. Assalamualaikum.